akhirnya saya juga pergi umroh. Alhamdulillah di tahun berapa kemarin saya umroh? Tahun 2017 kalau nggak salah. Alhamdulillah itu pengalaman saya. Mungkin itu juga karena ngambil sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ian Harsum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang juga dan salam kenal bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini. Saya ucapkan salam silaturahim dan salam perkenalan dari saya Ian Harsum. Dan semoga teman-teman semuanya masih selalu tetap bersyukur dan masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik siang dan malam, insya Allah kalau kita terus bermunajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, insya Allah akan selalu melindungi kita. Amin amin ya Allah amin. Berbicara tentang sholawat, yaitu sholawat apa aja yang kita bisa lakukan atau bisa baca dan amalkan. Banyak sih macam-macam sholawat, dan terkadang kita mempunyai hajat agar kita bisa cepat dikabul, yaitu jalannya dengan wasilah bersholawat kepada Rasulullah SAW. Dan sholawat seperti apa kita biar kita bisa konsisten, yaitu dengan cara riyadhah. Riyadhah yang bisa dilakukan mungkin 40 hari pertama kita lakukan, dan jangan sampai bolong-bolong. Dan mungkin biar kita nggak bolong-bolong, kita harus apa ya yang harus kita kerjakan setiap harinya, dari mulai bangun tidur dan sampai tidur lagi. Kita harus punya catatan, dan kita di setiap tempat tidur kita atau barang-barang kita membuat catatan. Jadi terserah teman-teman semuanya, catatannya apakah sudah bersolawat hari ini, atau ayo semangat bersolawat biar hajat kamu terkabul. Terserah, yang penting ada pengingat tulisan, entah itu di tembok apa di HP kita gitu. Jadi pas kita lihat, oh iya kita sekarang bersolawat, maka jadi kita ingat selawat lagi, seperti itu. Dan kalau menurut saya bersolawat untuk riyadhah itu, istilahnya riyadhah itu latihan riyadhah itu. Jadi kita yang pendek-pendek dulu aja sholawatnya, nggak usah yang panjang-panjang, dan nggak usah dalam jumlah besar juga nggak apa-apa. Yang penting kita istiqomah. Nggak apa sehari 100 kali dulu, apa minimal 10 kali gitu. Tapi istiqomah ya, konsisten terus menerus setiap harinya. Dan seperti itu. Terus gimana kalau semua kita males? Ya kita harus ingat lagi ke apa tujuan kita riyadhah. Kita pengen apa? Pengen hajat kita terkabul, istilahnya kita punya target, aku mau lulus sekolah nih, atau aku mau pengen ini, aku mau pengen pergi kemana gitu. Jadi yang penting kita konsisten riyadhah itu, sholawat itu kita jalankan. Setelah itu kalau kita udah konsisten setiap harinya kita jalani sholawat, insya Allah juga akan mengabulkan doa-doa kita atau sholawat kita. Karena dengan bersholawat adalah salah satu doa yang paling bagus, karena hanya sholawatlah yang tidak ditolak sama Allah. Karena apa? Sholawat itu kan yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, Engkau sajalah yang bersholawat kepada Rasulullah.
Sedangkan Allah sendiri menganjurkan kepada kita untuk sholawat. Karena Allah aja bersolawat, terus para malaikat bersolawat, berarti kita juga harus bersolawat. Jadi kalau seumpama kita bersolawat, istilahnya doa-doa kita insya Allah pasti dikabul. Karena apa? Ya itu tadi, sholawat itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong Engkau yang bersolawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri yang bersolawat, masa Allah menolak doa dia sendiri? Kan nggak mungkin gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kita harus yakin juga, harus istiqomah yang pasti. Kita jalani sampai 40 hari. Setelah 40 hari ternyata kok nggak ada kejadian apa-apa ya, kita lanjut ke 40 hari yang kedua gitu. Dan seterusnya, dan akhirnya kita bisa menjadi kebiasaan bersolawat setiap hari dan tanpa mengingat-ingat lagi kapan ya aku dikabul hajat-hajatnya, kapan ya. Terkadang kita juga padahal udah dimudahin sama Allah yang mungkin kita nggak sadar gitu. Seperti kita kalau bersolawat dulu sama mau pergi kemana, ternyata sama Allah dilancarin jalannya gitu, nggak macet, nggak apa gitu, kita selamat. Itu juga sebagian dari istilahnya buah dari amalan-amalan kita seperti itu. Mungkin kalau untuk yang kewajiban yang gede belum kita dapat, belum kita rasakan, ya kita harus terus aja, jangan sampai berhenti. Karena istilahnya pemenang itu nggak berhenti di tengah jalan, jadi terus aja berjalan. Kalau semua sekarang belum tercapai, hajat-hajat kita belum terkabul, kita harus terus bersolawat dengan sendirinya, tanpa kita berpikir kapan ya hajat kita terkabul, kapan ya. Jadi nanti seolah-olah lama-kelamaan jadi kebiasaan dan itu benar-benar dilakukan karena Allah. Jadi semata-mata mengharap ridha Allah. Itu seperti itu. Dan saya juga ada pengalaman saya dulu sebelum saya mengenal Riyadhah, mungkin sebelum booming dulu kan belum ada YouTube itu. Semenjak saya kecil lah, waktu SD apa SMP, kakak saya kan pesantren tuh, dan kakak saya bilangin, "Sum gini, biar dimudahin rezekinya atau kamu biar otak kamu pinter lah istilahnya kalau lagi sekolah kan gitu. Baca sholawat ini, sholawat nariyah." Waktu itu saya diajarin biar sampai hafal ya. Saya akhirnya dihafalin dan diamalin setiap sholat ya 11 kali sama saya gitu kan, diamalin terus. Dan alhamdulillahnya pas setelah saya udah bekerja, berarti udah dari SMP sampai kerja kan udah lama juga tuh. Pas udah lama tiba-tiba ada rezeki yang tak terduga juga, dan mungkin setiap orang belum pernah mendapatkan rezeki itu yaitu pergi umroh. Padahal pikir-pikir pergi umroh kan lumayan tuh. Sekarang ya uangnya lumayan lah, minimal yang biasa sekitar 25-30 juta. Uang segitu buat saya cukup besar ya. Tapi dengan kuasa Allah, saya emang dari dulu niat, ya Allah, indah banget lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lihat Ka'bah langsung, kayaknya enak banget ya Allah. Saya mau terbesit di pikiran saya gitu. Mudah-mudahan saya bisa ke sana gitu kan. Akhirnya pas saya kerja, bos saya umroh tuh ceritanya. Dan bos saya setelah umroh pulang tuh, akhirnya saya semua karyawan ngobrol kan, dipanggil gitu satu-satu ngobrol, dan tanpa saya duga bos saya menawarkan, maksudnya menyuruh, "Sum,
kamu bikin paspor buat apa bos? Buat umroh. Iya. Saya menanggapinya dengan santai aja, mungkin itu bercanda bagaimana, soalnya kan lumayan besar gitu biayanya. Akhirnya udah sampai semakin dekat ke waktunya, gimana udah bikin paspor belum, bikinlah. Ya Allah, dari situ saya merasa bahagia banget, udah sampai nggak kuat menahan air mata. Benar-benar ya Allah ya Karim, ternyata Allah ngasih rezeki yang benar-benar tak terduga, itu bisa umroh, padahal istilahnya uang aja belum punya gitu, seperti itu. Karena dengan lumayan juga cukup besar menurut saya, sekitar 25-30 juta. Tapi emang Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah emang udah berkehendak. Dan saat itu akhirnya saya juga pergi umroh. Alhamdulillah, di tahun berapa kemarin saya umroh? Tahun 2017 kalau nggak salah. Alhamdulillah, itu pengalaman saya. Mungkin itu juga karena ngamalin sholawat ya tanpa kita sadari, tanpa kita maksudnya nggak ada target gitu, tapi mengalir begitu aja, yang penting kita jalanin sholawatnya. Akhirnya Allah mendatangkan istilahnya rezeki yang tidak disangka. Masya Allah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, bersholawat terus, berdoa terus sama Allah. Apa yang kita punya hajat, kita terus memohon dan meminta kepada Allah. Jangan putus harapan, terus jalankan apa yang diperintah sama Allah, dan apa yang dilarang sama Allah kita jauhi. Maka dari itu, insya Allah kalau kita benar-benar menjalankannya dengan ikhlas, apalagi kita dengan target riyadhah, itu kan pasti kita benar-benar serius sama Allah. Ya Allah, aku pengen ini, pengen itu kan. Insya Allah kalau kita serius dan kita ikhlas, Allah pasti kabul. Yang pasti kita berpikir kita mau jadi pemenang atau menjadi orang yang ya udahlah sampai di sini aja, kok sampai sini juga belum ada keajaiban. Jangan seperti itu. Seumpama belum ada keajaiban, terus aja kita bersalawat, terus aja kita berdoa. Jalankan apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Semoga teman-teman semuanya bisa terus meningkatkan amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, karena kebaikan kita yang kita lakukan Allah nggak akan disia-siakan sama Allah, seperti itu. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan ganti dengan 10 rahmat, 10 kali rahmat. Tuh bayangin, kita bersolawat 1 kali sama Allah diganti 10 kali. Apalagi kalau kita bersolawat 100 kali sama Allah 1000 rahmat dong. Masya Allah. Insya Allah kalau kita terus jalankan sholawat kita, doa-doa kita, maka Allah akan semakin sayang sama kita. Dengan sendirinya, dengan begitu hajat-hajat kita pasti akan terlaksana. Sekian dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengamalkannya dalam riyadhah bersholawat, yaitu latihan 40 hari pertama enggak ini masuk yang kedua enggak ini masuk yang ketiga gitu. Dan seterusnya sampai akhirnya bisa menjadi kebiasaan setiap hari dan mengerjakannya kita benar-benar ikhlas gitu, seperti itu. Dan buat teman-teman, jangan lupa dukung channel saya Ilham Narsum. Jangan lupa di like, komen di bawah kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya kalau ini emang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga subscribe ya, karena subscribe gak dipungut biaya. Insya Allah sama Allah
kebaikan kita diganti sama Allah menjadi pahala untuk bekal kita di akhirat nanti ya. Amin ya Allah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.